Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali tadi ada yang tidak paham, nanti bisa ini ya lihat melalui video ini gitu. Tadi kita membahas tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Ini saya screenkan. Saya share screen. Nah ini ya, sudah kelihatan. Nah untuk kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Nah ini terus selanjutnya ini teman-teman perlu ketahui dulu pengertian buku non-fiksi, bahwa buku non-fiksi adalah buku yang berisi mengenai fakta berdasarkan pengalaman, pengetahuan, hasil maupun hasil penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini anak-anak bisa lihat bahwa buku fiksi ini berdasarkan pengalaman, pengetahuan, ataupun hasil penelitian ya. Yang paling membedakan dengan buku fiksi, itu kalau buku fiksi ini cuma imajinasi dari pengarang, sedangkan kalau buku non-fiksi ini bukan imajinasi dari pengarang, tapi hasil dari pengetahuan atau fakta, seperti itu. Nah, buku non-fiksi sifatnya juga informatif, yang disajikan dengan bahasa yang jelas, akurat, dan disajikan apa adanya, sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, dalam artian bahwa buku non-fiksi ini tidak boleh tidak boleh dibuat-buat sendiri gitu, nggak boleh, tapi harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, karena harus sesuai fakta, harus sesuai keilmuan yang ada, maka buku non-fiksi ini biasanya yang menulis itu orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya, seperti itu. Itu untuk pengertian buku non-fiksi. Terus selanjutnya itu ciri-ciri buku non-fiksi. Ciri-cirinya, yang pertama, bahasanya bersifat formal dan baku. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu bahwa bahasa formal itu seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu yang formal dan juga baku. Terus yang kedua, isinya berkaitan dengan fakta. Berarti isinya itu sesuai fakta yang ada gitu. Tidak boleh diada-ada seperti tadi. Terus juga bahasanya bersifat denotatif. Denotatif itu berarti sebenarnya. Kalau misalkan saya kasih contoh, seseorang siswa terlambat, terus siswanya itu dibilangin oleh gurunya, besok terlambat lagi ya. Nah, gitu. Berarti itu kan menunjukkan bahwa gurunya itu mau bilang besok jangan terlambat. Kalau diartikan kan seperti itu. Cuma gurunya bilang besok terlambat lagi ya, tapi artinya besok jangan sampai terlambat. Itu kalau makna konotatif. Nah, kalau ini itu makna denotatif. Makna denotatif itu makna sebenarnya. Jadi misal besok tidak boleh terlambat gitu. Ya, besok tidak boleh terlambat. Jangan sampai terlambat, bukan sebalikannya artinya, tapi arti sebenarnya itu yang bermakna denotatif. Selanjutnya itu tulisannya bersifat ilmiah populer. Nah, ini dalam penulisannya itu sesuai penulisan ilmiah populer atau penulisan ilmiah. Berarti harus sesuai dengan PUIB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu peraturan yang harus dilaksanakan dalam penulisan, misalkan fungsi tanda koma, tanda titik, terus kata yang besar tuh huruf yang besar tuh huruf yang mana, terus kata yang bercetak miring dan sebagainya. Nah, itu semua ada di PUIB. Terus yang kelima, isi buku berdasarkan temuan yang telah ada. Nah, dalam buku ini, buku non-fiksi, contohnya kan buku pelajaran. Nah, di situ bukunya tidak semuanya berdasarkan pengetahuan penulis, tapi ada juga yang dituliskan berdasarkan temuan yang sudah ada, lalu dikembangkan kembali ataupun dituliskan kembali. Berarti dia mengambil dari yang sudah ada. Seperti itu. Itu untuk ciri dari buku non-fiksi, teman-teman. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, ini mungkin
kemarin sudah sempat saya sampaikan, nah, bahwa unsur-unsur non fiksi ini ada 8. Ini yang pertama. Yang pertama itu sampel buku. Nah, kalau misal dalam buku pasti ada yang namanya sampel buku, itu di depan pol ya, halaman paling depan itu sampel buku. Terus yang kedua, pokok bab buku. Pokok bab buku ini di bagian prakata atau kata pengantar, itu isinya pokok bab buku. Terus selanjutnya itu judul bab dan subbab. Ini letaknya di daftar isi. Di situ ada kumpulan judul dan kumpulan subbab-subbab. Terus habis itu isinya itu yang mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai selanjutnya itu yang dinamakan isi. Terus selanjutnya itu ada nih. Tunggu. Selanjutnya itu ada cara menyajikan. Nah, bagaimana cara mengetahui cara menyajikan itu dilihat dari daftar pustakanya. Nah, kalau misal lebih tertarik nanti bisa mengunjungi daftar pustaka tersebut. Nah, disajikannya bagaimana? Terus juga ini anak-anak bisa mengetahui bahwa dia mengutip dari mana saja. Isinya itu dia mengambilnya dari mana saja. Nah, di daftar pustaka pasti dicantumkan. Yang selanjutnya itu bahasa yang digunakan. Bahasanya itu yang paling utama dan pertama dalam unsur buku non-fiksi itu bahasanya bersifat formal dan baku. Terus sistematika penulisan dalam penulisan buku non-fiksi ini ada sistematika penulisannya. Gitu ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu sampel buku. Ini buku bahasa Indonesia. Yang pertama mungkin anak-anak sudah punya. Yang kedua ini yang saya punya. Yang ketiga ini kita belum punya. Ini sama ya. Oh, belum. Beda deh. Yang ini Mandiri. Yang ini Marti. Ini beda. Terus yang selanjutnya ini juga belum punya. Nah, yang penting dalam unsur buku fiksi, buku non-fiksi ini, pada sampel buku itu ada 3. Sampel buku ini ada 4. Yang pertama itu ada judul bukunya. Nah, dalam sampel buku ini sudah terlihat bahwa ada yang namanya judul buku. Itu. Nah, di sini kan kelihatan nih judul bukunya bahasa Indonesia. Terus ini yang kedua judul bukunya Mahir Berbahasa Indonesia atau disingkat MARBI. Terus yang ketiga ini Mandiri Bahasa Indonesia, ini judulnya. Dan yang keempat ini judulnya Bahasa Indonesia. Gitu, itu judul bukunya. Terus yang kedua yaitu ini dulu. Bahwa judul buku itu apa? Judul buku itu kepala atau karangan yang menyangkut keseluruhan isi dalam buku. Nah, jadi judul ini harus mewakili keseluruhan isi bukunya gitu. Tidak boleh melenceng dari isi bukunya. Itu yang dinamakan judul buku. Terus yang kedua yaitu adanya penulis. Penulis itu seseorang yang menciptakan karya tulis atau menciptakan buku. Itu merupakan penulis. Nah, di sini mungkin anak-anak bisa lihat penulisnya masing-masing. Kalau buku yang saya bawa ini itu penulisnya dari tim edukatif. Di sini sudah ada. Kalau yang bahasa Indonesia yang pertama ini, tadi sepertinya penulisnya itu Eko Sasih. Itu yang bahasa Indonesia yang pertama. Kalau yang kedua ini dari tim edukatif. Kalau yang ketiga saya kurang tahu, yang keempat juga kurang tahu karena gambarnya tidak terlalu jelas. Terus yang ketiga itu ada penerbitnya. Kalau buku yang saya bawa yaitu Mahir Berbahasa Indonesia, ini penerbitnya itu Erlangga, dari Erlangga. Kalau misal bahasa Indonesia yang anak-anak pakai, saya kurang tahu juga. Karena saya makanya yang Mahir Berbahasa Indonesia. Terus dari yang Mandiri, ini dari Engkos siapa ini, saya tidak terlalu lihat. Terus yang satunya ini juga tidak kelihatan. Itu untuk penerbitnya. Penerbitnya apa? Seorang atau kelompok orang yang menerbitkan buku. Nah, selanjutnya itu tahun terbit. Tahun terbitnya kapan? Kalau bahasa Indonesia yang anak-anak pakai, itu tahun terbitnya cetakan pertama 2014. Cetakan kedua tahun 2017. Nah, ini sudah ada tulisannya di atas bahwa diterbitkannya itu tahun 2017. Terus yang saya pegang ini buku Marbi Mahir Bahasa Indonesia. Ini cetaknya itu tahun
2016. Nah, di sini sudah tertera. Itu biasanya yang terdapat dalam sampul buku. Untuk yang selanjutnya mungkin belum tahu. Nah, itu ya. Pokoknya yang namanya tahun terbit ya tahun diterbitkan buku tersebut gitu. Ada keterangan di dalam bukunya sendiri. Dan selanjutnya yaitu pokok bab buku. Ini pokok bab buku. Pokok bab buku tadi saya katakan di kata pengantar atau prakata. Nah, yang membedakan antara kata pengantar dan prakata, kalau prakata itu ditulis oleh penulis sendiri. Kalau kata pengantar ini biasanya orang-orang yang memang sudah mahir atau sudah terkenal dalam keilmuan tersebut. Biasanya seperti itu. Tujuannya untuk menarik agar buku tersebut laku. Nah, karena di sini adanya kata pengantar, dalam buku kita lihat kata pengantarnya. Ini buku saya, Makai Buku yang Mahir Berbahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang. Ini terlihat bahwa buku ini disusun untuk memenuhi dua tuntutan. Selain mengacu pada kurikulum, muatan isinya disesuaikan dengan yang lainnya. Terus juga di sini ada juga tidak saja karena harus memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi juga dunia keilmuan dan pengetahuan yang terus berkembang. Sehingga dengan tuntutan zaman, maka diciptakan buku ini. Nah, itu kan latar belakang penulisan buku. Kenapa kok diciptakan? Karena hal tersebut yang saya bacakan tadi. Nah, itu latar belakangnya. Terus yang kedua yaitu ada tujuan penulisan. Di sini ada tujuannya. Buku ini sengaja dirancang agar kamu tidak hanya menjadi generasi masa depan yang cerdas, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial. Nah, itu tujuannya. Terus selanjutnya itu manfaat penulisan. Manfaat penulisannya di sini ada. Diharapkan sanggup menghadapi rumitnya tantangan zaman secara arif dan yang lainnya. Itu manfaat penulisannya. Terus itu ya. Terus untuk ucapan terima kasih, di sini belum ada ucapan terima kasihnya. Nah, kadang juga ada yang menggunakan ucapan terima kasih dan juga ada yang tidak menggunakan terima kasih. Nah, itu untuk pokok bab buku. Teman-teman, anak-anak bisa lihat di kata pengantar. Di situ kelihatan semua gitu bahwa ada yang namanya latar belakang penulisan, kenapa kok buku ditulis, terus tujuan penulisan buku ini untuk apa, terus manfaat penulisannya untuk apa, dan juga ada penjelasan isi. Nah, di sini juga ada penjelasan isi, yaitu pada paragraf ketiga, buku ini memaparkan sajian materi pembelajaran yang mengacu pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini materinya itu ada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, 3, 4. Nah, di sini dijabarkan semua. Nah, itu yang menjelaskan tentang isi buku, walaupun tidak secara detail dijelaskan, tapi dijelaskan secara umumnya saja. Gitu. Untuk pokok-pokok bab buku. Selanjutnya, yaitu judul bab dan subbab. Nah, kalau anak-anak lihat ini, judul bab dan subbab, bisa melihatnya pada daftar isi. Judul bab itu yang mana? Yang ini ya, ada bab 1, bab 2, itu judul-judul bab. Ataupun yang atasnya itu ya termasuk dalam judul bab. Terus yang bawahnya itu misalkan ada 1, 2, 3. Nah, itu maksudnya bukan judul bab tapi ke subbab. Nah, itu ya. Bisa membedakan antara subbab dan judul bab. Kalau judul bab itu yang awalan, yang besar, terus dia di
perkecil lagi menjadi beberapa subbab. Nah, unsur buku non-fiksi itu ada ini ya, judul bab dan subbab. Dalam halaman daftar isi, pembaca bisa mengetahui isi buku dari awal hingga akhir. Bisa melihat kan, isinya apa saja dari daftar isi. Daftar isi ini disusun berurutan atau urut sesuai dengan nomor halamannya. Dengan begitu pembaca ini ya akan mudah mencari informasi gitu dari melihat daftar isi ini. Kan ada ininya ya, ada nomor halamannya, jadi bisa langsung loncat ke halaman yang dia inginkan. Terus selanjutnya yaitu isi buku. Isi buku itu mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Nah, isi buku ini ada 3. Yang pertama pendahuluan. Mungkin kalau anak-anak bisa lihat, ya di bab 1, pasti nanti di bawahnya ada yang namanya misalkan teks berita. Maka di situ akan ada cuplikan berita atau sedikit tentang berita gitu. Itu masuknya ke pendahuluan. Terus nanti baru ke materi. Materi misalkan unsur-unsur teks berita. Nah, itu sudah mulai ke materi. Itu materinya berarti sudah masuk ke isi. Nah, itu yang membedakan antara pendahuluan dan isi. Terus yang ketiga itu penutup. Penutup ini biasanya ditutup dengan ringkasan. Seperti itu. Untuk isi buku terbagi menjadi 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Terus penyajian isi buku. Kalau penyajian isi buku ini bisa dilihat dari daftar pustaka. Daftar pustaka ini dibuat untuk menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan buku non-fiksi. Dengan begitu, jika pembaca kok tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan detail, maka bisa langsung merujuk pada sumber yang digunakan. Nah, dalam daftar pustaka itu ada sumber-sumber yang digunakan penulis sebagai acuan, seperti itu. Nah, syarat ciri-ciri dari daftar pustaka, yang pertama, disusun urut berdasarkan huruf abjad. Nah, kalau misal anak-anak lihat di daftar pustaka ini pasti susunannya urut sesuai abjad. Ini saya menggunakan buku Mahir Berbahasa Indonesia. Ini daftar pustakanya urut dari A sampai Z. Gitu. Terus yang kedua diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Nah, iya, di sini kalau yang saya pegang ini buku Mahir Bahasa Indonesia kebanyakan diambil dari buku-buku yang ada sebelumnya. Misalkan buku Alwi Hasan, buku Arifin Zainal, gitu. Itu untuk sumber-sumbernya. Terus disusun secara berurutan. Berurutan maksudnya apa? Disusun secara urut, dimulai dari nama, tahun, judul, kota, dan penulis. Itu merupakan urutan dalam penulisan daftar pustaka. Terus biasanya ini kalau beda baris itu ditulisnya menjorok ke dalam. Seperti itu. Itu untuk daftar pustaka. Nah, untuk selanjutnya itu bahasa yang digunakan. Tadi bahasa denotatif itu bahasa yang sebenarnya. Terus berdasarkan data, ini harus bahwa buku non-fiksi ini berdasarkan fakta yang ada. Terus yang ketiga, asli, bukan fiktif. Ini kan harus asli, bukan dikarang atau berdasarkan imajinasi penulis, tapi harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Terus yang keempat, ini informatif. Seperti itu. Itu untuk bahasa yang digunakan. Mungkin anak-anak bisa mencontohkan satu, kira-kira denotatif dalam buku ini itu seperti apa, cuplikannya bagaimana, nah itu bisa dituliskan. Terus berdasarkan data tuh yang bagaimana, terus asli bukan fiktif tuh yang bagaimana, gitu. Terus selanjutnya itu sistematika penulisannya. Dalam penulisan buku ini itu harus menggunakan sistematika penulisan. Penulis harus memperhatikan cara penyusunan tulisan yang baik dan benar. Setiap informasi yang disajikan harus ditulis dengan runtut, tidak acak-acakan. Gitu. Hal ini dilakukan dengan tujuannya ya agar pembaca ini dapat dengan mudah memahami isi dari buku non-fiksi tersebut. Nah, dalam penulisan buku non-fiksi itu harus diurutkan ya, misalkan yang pertama ini harus ada sampul, terus harus ada
prakata, kata pengantar, daftar isi, terus nanti harus ada isinya, harus berupa pendahuluan dulu, terus harus ada isi, habis itu ada penutupnya. Nah, itu merupakan sistematika dari penulisan buku non-fiksi. Nah, sistematika tersebut itu harus ditaati atau harus dilaksanakan. Jadi kalau misal buku non-fiksi kok sistematika penulisannya masih ini kocar-kacir misalkan, masih tidak urut, nah itu akan menyebabkan kerumitan pada pembaca. Seperti itu. Itu untuk sistematika penulisan buku non-fiksi. Nah, itu materi kita kali ini, yaitu unsur-unsur buku non-fiksi. Saya pikir itu saja unsur-unsurnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penugasannya nanti menyusul lewat WhatsApp group.